Yang pertama adalah trust. Nomor satu, trust. Ya, jadi sebelum kita bicara soal closing, ini nggak akan terjadi kalau nggak ada yang namanya trust. Ya, bagaimana kita mengembangkan trust ini yang paling penting. Ya, kemudian yang kedua adalah emotion. Ya, jadi orang mau beli project sama kita, mau beli produk sama kita, adalah dua hal ini. Ya, kita bisa lupakan segala-galanya, tapi yang paling penting adalah trust and emotion. Kalau orang nggak trust, itu nggak akan jadi apapun. Kalau emosinya dia nggak tergugah, dia akan plan-plan aja, dia nggak akan ngambil keputusan. Ya, setuju ya. Nah, jadi ini yang kita jalankan selama ini sehingga bagaimana kita bisa mendorong orang untuk closing dalam waktu singkat. Ya, jadi kita pernah melakukan closing ini ya, istilahnya orang datang lihat satu kali, ya, showing satu kali bisa langsung dapetin trust. Orang begitu ngomong sama kita bisa langsung dapetin trust. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, yang paling pertama adalah percaya diri, ya. Nomor satu di antara semua, nomor satu percaya diri, percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah orang yang punya kemampuan untuk menjual dan saya sedang menjalankan bisnis penjualan ini. Bahwa saya adalah seorang sales, bahwa saya adalah seorang agent, bahwa saya adalah seorang marketing, ya, yang usaha penjualan kepada konsumen-konsumen kita. Karena kalau kita nggak punya rasa percaya diri, ya kita nggak bisa transfer keyakinan kita kepada konsumen, ini percuma. Nomor satu harus punya rasa percaya diri. Karena kenapa saya bilang percaya diri? Saya ngeliat banyak sekali orang ya nggak punya rasa percaya diri. Misalnya yang dijual itu barangnya mahal, ya. Yang dijual itu barangnya melampaui dari diri dia sendiri. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai orang yang berada pada level yang sama. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada dasarnya semua orang itu nggak ada perbedaan. Mau dia konglomerat sekali atau mau dia yang biasa-biasa sekali, sama-sama orang. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengikuti dia. Ya, caranya gimana supaya kita bisa dapetin transfer keyakinan ini. Ya, nomor satu adalah know a lot, see a lot, lead. Ya, hear a lot artinya apa? Kita harus banyak mendengar. Saya tidak sekali dua kali ketemu sama customer, ya, yang kalau datang itu bete. Pernah nggak ketemu customer yang datang itu bete? Begitu ngomong ngejelek-jelekin, begitu ngomong langsung bluffing. Nah, ini adalah teknik yang dilancarkan oleh buyer-buyer, ya. Jadi banyak sekali buyer yang mereka istilahnya menjalankan teknik bluffing. Jadi begitu datang, meskipun dia suka, dia langsung jelek, nggak bagus. Ini yang sering dilancarkan oleh customer-customer kita. Nah, pada saat dia ngomong seperti itu, kita biasa langsung down, jebret. Ya kan? Nah, pada saat kita down, kita kehilangan yang nomor satu. Poin nomor satu, percaya diri. Nah, saat down itu, udah kita langsung berpikir, oh ini kemahalan nih. Oh, barang kita nggak bagus nih. Ah, saya nggak sesuai nih untuk bisnis ini. Oh, ini nggak bakal bisa closing. Nah, itu adalah teknik yang dilancarkan oleh buyer. Sehingga kalau pada saat dia nanti mau nego, kita udah gampang sekali under kontrolnya mereka. Nah, makanya yang nomor satu yang disebut sebagai percaya diri itu penting banget. Bahwa barang yang kita jual itu sudah sesuai. Barang yang kita pasarkan itu memang bagus. Ya kan? Nah, kemudian yang paling penting adalah pada saat kita bicara, kita ngomong apa adanya. Satu kesalahan dari seorang agent atau seorang marketing, ya, yaitu dia bicaranya overspec. Oh, bicaranya berlebihan. Semuanya kayaknya dengarnya bagus. Pada saat kita seperti itu, maka kita kehilangan trust dari customer kita. Kehilangan trust dari konsumen kita. Pada saat itu, orang mulai nggak percaya. Karena apa? Lu punya barang too good to be true. Nggak mungkin barang nggak ada jeleknya. Nah, orang akan senang pada saat kita memberikan istilahnya review jujur. Ya, kalau orang sekarang tuh dibilangnya review jujur ya. Jadi pada saat kita ngomong, oh ini ada seperti ini, tapi ada seperti ini. Ya kan, kalau terjadi seperti kalau misalnya Anda beli ini, oh kelemahannya adalah gentengnya bocor. Oh kelemahannya adalah dindingnya tipis. Oh kelemahannya adalah satu, unitnya terlalu besar. Nggak ada unit yang kecil-kecil. Nah kita ngomong seperti ini, orang akan senang. Ya, maka dari itu pada saat kita mau bicara ya, untuk mendapatkan closing, nomor satu kita tahu customer kita. Siapa dia, ya, cara pemahaman dia, ya kan, cara dia berpikir, pengetahuan dia, itu penting sekali. Kalau kita nggak punya seperti ini, ya kita nggak bisa untuk bisa ngelit, ya. Makanya dari itu kita harus hear a lot. Jangan pada saat kita ketemu orang, kita cerita terus, oh ini begini, A, B, C, D, E, sampai Z, ya. Kita nggak kasih dia kesempatan ngomong. Pada saat kita nggak dengar dia ngomong, kita nggak tahu apa-apa tentang dia.
Tapi kalau kita kasih kesempatan, Pak tinggal di mana, ya kan? Biar dia cerita, oh Bapak bisnisnya apa? Pak boleh tahu nggak concernnya Bapak ya? Itu waktu membeli itu beli ini tujuannya untuk apa? Nah dari situ ya kita bisa menggali. Yang paling penting buat Bapak faktor apa sih untuk mengambil keputusan? Nah waktu dia cerita-cerita itu dia nggak cerita ya bahwa dia ini sangat concern, misalnya dia concern sama yang namanya luasan, atau dia concern sama ukuran, atau dia concern sama budget, atau dia concern sama feng shui, ya. Ini sangat-sangat penting. Jadi pada saat kita ngomong, kita pernah dengar nih, oh, ini saya udah hitung nih tangganya ternyata nggak 21 ya, misalnya. Loh, wow, berarti ini ngomong tangga nih. Kalau ngomong tangga nih orang yang sangat percaya pada feng shui. Udah langsung kita ngomong bicara soal arah, bicara soal energi, bicara soal ini, soal itu, lain-lain ya kan. Kalau dia bilang, oh, saya ini harus buru-buru nih, ya, saya nggak bisa punya waktu lama. Artinya dia butuh lokasi yang strategis. Nah, itu pada saat itu kita bicaranya itu jangan ngalor ngidul. Dia penting soal waktu, tapi kita bicaranya soal ini fasilitas seperti ini, luasannya seperti ini ya, nggak tepat ya. Jadi pada saat kita bicara kepada konsumen-konsumen kita, sangat-sangat penting kita mendengar lebih banyak. Terus see a lot ya. See a lot artinya apa? Ya, see a lot itu kita melihat gesture dari konsumen kita. Pada saat kita bisa melihat gesturnya dia, cara bicaranya dia, cara berpikir, raut mukanya pada saat kita menerangkan sesuatu, itu muncul semuanya. Dia setuju nggak setuju, ya, itu langsung muncul. Kecuali memang orang yang udah jago sekali, ya, memang dia udah adalah investor di bidang properti dan dia itu adalah negosiator ulung, ya, dia bisa punya poker face. Ya, kalau udah punya poker face itu, nah ini kita juga punya satu modal, yaitu nomor satu, percaya diri. Kita nggak usah khawatir, karena kalau kita yakin sama diri kita yakin sama barang yang kita tawarkan, itu udah gampang. Jadi kalau kita udah bisa hear a lot and see a lot, kita bisa tahu ya kondisinya seperti apa, dia datangnya seperti apa, mobilnya pakai mobil apa, ya kan? Ada orang kaya sekali naiknya mobil mewah, yang mobilnya mobil branded. Wah, mobilnya udah Mercy, mobilnya udah Ferrari, mobilnya udah Lamborghini. Kaosnya ada brandednya gede-gede tulisannya NY, Gucci, ya kan. Kemudian ada LV, gede-gede pakai topinya LV, atau sendalnya Hermes. Dari sini kita ketahuan, oh orang ini megangnya apa. Sangat penting mengenai gengsi, sangat penting mengenai status. Nah disitulah kita bicaranya sesuai dengan orang ini. Nah, pada saat kita udah bicara sesuai dengan apa karakter dan kondisi dari orang-orang ini dengan konsumen-konsumen itu, dari sinilah kita mulai bisa yang namanya lead. Lead ini saya bukan bicara lead jumlah database yang kita dapat, tapi lead ini adalah leading. Bagaimana kita nge-lead mereka menuju ke arah closing. Nah, jadi ini, hear a lot, see a lot. Don't talk a lot. Ya, jangan kita yang banyak bicara. Kalau makin banyak bicara, ya hanya terutama pada saat orang lagi nanya sama kita, terutama. Kecuali memang awalnya nggak tahu apa-apa, kita terangin ya mengenai proyek-proyek ini, produk-produk ini yang akan kita tawarkan kepada konsumen-konsumen kita. Dari sini baru kita bisa tahu, oh orang ini concernnya di mana. Oh concern ini, orang ini sangat concern kepada keluarga, misalnya. Nah dari sini nih, ya. Kalau dia concernnya ke keluarga, ya kita banyak bicara mengenai hal-hal yang bisa memberikan kelebihan untuk keluarga dia. Ya, kalau dia bicara soal gengsi, soal kelas, soal lokasi, nah kita sesuaikan dengan orang-orang ini. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan trust ya? Selain kita percaya diri, kita tahu customer kita harus melengkapi diri kita sendiri ya. Nah, caranya gimana? Yaitu kita harus punya product knowledge ya. Product knowledge itu apa? Product knowledge ini adalah PR nomor 1 yang harus kita jalankan. Baik ini di primary maupun secondary, ini penting banget. Kenapa? Kalau kita salah ngasih info kepada konsumen kita, ini berabe. Ya. Dan kalau kita nggak punya product knowledge yang cukup, kita nggak akan punya rasa percaya diri yang nomor 1. Makanya 3 hal ini adalah hal-hal yang penting yang harus bisa nyatu. Misalnya, pada saat kita mau showing ya, produk secondary kah, atau primary kah, ya. Nomor 1 kita lihat dulu, kita pelajarin dulu. Benar-benar kita harus tahu mengenai apa yang kita jual. Kalau kita nggak tahu apa yang kita jual, ya, misalnya nomor 1 adalah bendanya itu sendiri,
ya unitnya sendiri. Unitnya ini berapa lantai, berapa kamar mandi, ya kan. Kemudian listriknya berapa, kemudian kita meluas lagi ya, kondisinya seperti apa, bisa dipakai kah, nggak, apakah harus renov kah, ya kan, sertifikatnya apa, benar-benar harus kita kuasain. Lebih luas lagi kita tahu mengenai lingkungannya. Banyak sekali orang ya yang memang sangat-sangat sibuk atau benar-benar nggak peduli ya, dia pikir oh ada unitnya, yang penting nanti nyampe sana gue tinggal ngecap. Itu salah besar. Nomor satu ya, ini pengalaman saya juga waktu di secondary ya. Nomor satu, kita tahu lingkungan. Dari sini kita mau ke pasar berapa jauh, jaraknya berapa, sekolah yang terdekat apa, sekolahnya bagus atau enggak. Kalau sekolahnya bagus kita bisa highlight, ya kan. Kalau sekolahnya nggak bagus, kita jangan coba-coba deh, ya kan. Kemudian yang bagus apa, rumah sakit berapa lama, kemudian menuju ke jalan tol berapa lama, efek-efeknya apa, pernah nggak kejadian, pernah kena banjir apa enggak, oh di sini nggak banjir, nah itu adalah plus point. Apalagi kalau zaman sekarang nih orang banyak yang merhatiin, oh altitude-nya berapa nih, misalnya seperti itu. Jadi kita tahu mengenai produk yang benar-benar akan kita pasarkan. Kemudian kita juga tahu yang terakhir terjual di daerah sana itu harganya berapa. Otomatis kalau kita bicara seperti ini, customer apa yang terjadi? Oh, lu tahu nih daerah ini, lu kayaknya master nih. Oh, lu tahu, berarti ini lu adalah orang yang pakar mengenai properti yang ada di daerah sini. Terakhir closing tuh di daerah sana, harganya segini, luasnya segini, berarti harga per meter segini. Ya kan? Di sebelah sana juga ada terjadi closing, ya kan? Nah, ini kita harus tahu. Makanya kita perlu bikin PR dulu. Sebelum nawarin kita cari tahu. Ya, minimal kita punya 1 atau 2 info mengenai daerah sekitar sana. Daerahnya Bronx kah? Oh, waktu siang daerahnya fine. Begitu malam jadi pasar malam. Nah, ini kita perlu tahu nih. Jangan sampai kejadian orangnya datang lagi kondisi yang berbeda. Oh, itu orang jadi langsung nggak suka, ya kan? Nah, itu kalau untuk secondary maksud saya. Nah, kalau untuk primary kita perlu tahu proyeknya ini apa, di mana lokasinya, developernya apa, developernya punya komitmen apa enggak, membangunnya seperti apa, kemudian hasil-hasil yang udah pernah dia bikin apa aja. Jadi benar-benar kita mengenal apa yang kita jual, ya. Kalau kita nggak mengenal, itu repot sekali. Nah, ini adalah hal-hal tertentu ya yang harus kita bisa perhatikan pada saat kita meningkatkan rasa percaya diri. Jadi trust itu asalnya pertama percaya diri pada diri kita. Kedua, kita tahu customer, ya, baru kita bisa dapetin trust. Jadi trust itu bukan menurut tentang diri kita. Makin banyak kita tahu mengenai customer, makin banyak customer kita, artinya kita dapat trust dari dia. Kalau sampai customer nggak bicara tentang diri dia, misalnya, oh saya butuhnya seperti ini, ya. Saya maunya cepat, saya nggak mau yang repot, saya barusan bercerai, saya harus nunggu dulu surat cerai saya selesai. Oh, saya lagi mau merit. Oh, saya baru punya anak saya umur sekian, anak-anak. Nah, makin banyak kita tahu info mengenai customer kita, itu menuju closingnya sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat, Bang. Karena kalau kita nggak tahu customer kita cuma cerita satu doang mengenai yang poin ketiga doang, produk knowledge kita nggak akan bisa mendapatkan closing, ya. Oke, nah itu adalah yang nomor 1, trust, ya. Dengan adanya trust ini, nomor 1 baru kita bisa dapatkan percaya dari konsultan.